Waktunya untuk kuis singkat. Bangunan manakah yang memiliki lebih dari 7 juta kaki persegi ruang kantor, menampung hampir 70.000 pekerja, dan merupakan gedung perkantoran terbesar di dunia? Jika Anda menebak Pentagon, maka kamu salah. Pada bulan November 2023, gelar kantor terbesar di dunia diambil dari Poligon Potomac dan diberikan kepada pembangunan raksasa baru di kota Surat, India. Ribuan kantor, 10.000 meter persegi restoran dan kafe, tempat parkir untuk 5.000 mobil dan 10.000 sepeda motor, 131 lift, 9 taman halaman, gerai retail, dan ruang konferensi. Semuanya dibangun di atas lahan seluas 35 hektar dengan tingkat keamanan yang tinggi. Struktur sebesar ini merupakan tonggak sejarah bagi industri konstruksi India, dan dengan daftar panjang persyaratan pembangunan pada saat pandemi yang harus dihadapi, membangunnya bukanlah hal yang mudah. Di era pekerjaan hibrida sekarang, di mana gedung-gedung perkantoran banyak yang kosong di seluruh dunia, bangunan yang sangat besar ini telah menjamin hunian penuh sebelum sepotong tulangan bangunan dipasang. Jadi siapa yang membutuhkan bangunan sebesar ini? Ini adalah kisah tentang bagaimana dan mengapa India membangun kantor terbesar di dunia. Jika kamu pernah membeli berlian atau cukup beruntung untuk mendapatkannya, kemungkinan besar berlian tersebut berasal dari sini. Ini adalah Surat di negara bagian Gujarat, India Barat, di mana 90% berlian dunia dipotong dan dipoles di sini. Dahulu sebesar apapun industri bagi kota ini, tetap memiliki sebuah masalah. Batu-batu kasar tiba di Surat, di mana mereka diproses di salah satu dari ribuan bengkel kecil yang tersebar di sekitar kota. Sebagian besar produk jadi kemudian dikumpulkan oleh para pedagang yang melakukan perjalanan ke Mumbai yang berjarak lebih dari 200 km, di mana berlian diperdagangkan dan dikirim ke seluruh dunia. Ini tidak sepenuhnya efisien, dan akan jauh lebih baik bagi semua orang jika seluruh bisnis dapat dilakukan di satu kota atau dalam hal ini di satu gedung. Itulah sebabnya sekelompok yang terdiri dari hampir 5.000 pebisnis berlian di kota ini berkumpul untuk membentuk SDB atau Surround Diamond Boss. Dan inilah yang mereka tentukan. Bangunan besar senilai 388 juta dolar atau setara 6,1 triliun rupiah ini dirancang untuk menampung seluruh industri berlian di India dalam satu atap. Mulai dari pemotong dan pemoles dari Surat hingga pedagang dan pedagang dari Mumbai. 4.700 kantor yang berisi 67.000 orang. Namun dari mana Anda harus memulai ketika mendesain bangunan sebesar ini? Apakah Anda memilih gedung pencakar langit? Nah, masalahnya adalah dengan volume orang yang masuk dan keluar melalui ruang yang relatif kecil, ini adalah cara yang sangat tidak efisien untuk mengelola arus orang. Ditambah lagi, karena STB diatur sepanjang garis serikat, semua bisnis yang diwakili memiliki status yang sama, jadi apapun yang menyerupai hierarki adalah gambaran yang baik. Bagaimana dengan blok perkantoran yang besar? Nah, di sana Anda mungkin akan mengalami masalah dengan pencahayaan. Setiap kantor membutuhkan akses ke cahaya matahari yang merupakan kualitas terbaik untuk melihat berlian, jadi apapun yang memiliki denah di dalam tidak akan berguna. Oke, bagaimana dengan donat yang besar? Nah, ini dia masalahnya, terlalu banyak hal yang bagus. Setiap kantor yang menghadap ke timur atau barat akan disinari oleh sinar matahari langsung, memaksa siapapun yang berada di dalamnya untuk menurunkan tirai dan mengibaskan saklar lampu. Jadi, mari kita rangkum, kantor harus cukup besar untuk menangani arus puluhan ribu orang dan memiliki kondisi cahaya yang konsisten di semua lantai. Oh, dan mampu mengatasi panas yang menyengat dan hujan musim hujan. Itulah tantangan yang diberikan kepada para arsitek Morphogenesis. Mereka mulai dengan menangani banyaknya orang yang harus dilayani oleh bangunan ini. Kami belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Dan kami melihat hal ini dan bertanya-tanya bagaimana kami bisa membawa orang masuk dan keluar dari bangunan seluas 7 juta kaki persegi. Mereka semua akan masuk dalam rentang waktu 1 jam di pagi hari dan mereka semua akan keluar dalam rentang waktu 1 jam di malam hari. Untuk mengatasi hal ini, para arsitek memiliki target bahwa setiap karyawan dapat mencapai kantor mereka dalam waktu 7 menit setelah memasuki gerbang. Jadi kami mulai memikirkannya dari luar dan kami melakukan banyak simulasi lalu lintas, simulasi keamanan seperti apa truk itu nantinya. Selain mempercepat akses dengan melapisi bangunan dari utara ke selatan, hal ini juga memecahkan masalah pencahayaan yang rumit.
Ketinggian masing-masing bintang dan jarak di antara mereka yang terhubung, bukan? Dan jarak di antara mereka diperhitungkan agar kantor di bagian bawah juga mendapatkan pencahayaan yang 100% lebih baik dan tidak terbayangi. Tulang belakang bangunan juga membantu mengatasi iklim yang ekstrem. Setiap ujungnya melebar untuk menangkap angin yang bertiup yang disalurkan melalui kompleks dan menyediakan 50% dari kebutuhan pendinginan bangunan. Ruang komunal di bagian belakang dan halaman juga penting untuk menciptakan lingkungan yang biasa digunakan oleh para pedagang berlian. Para pedagang mereka tidak duduk-duduk di ruang konferensi. Mereka membawa berlian dalam paket kecil di saku mereka dan mereka duduk di bawah pohon sambil minum secangkir teh dan transaksi pun selesai. Jadi itulah desainnya, tapi bagaimana Anda bisa membangun sesuatu yang sebesar ini? Setelah peletakan batu pertama pada bulan Desember 2017, 6.000 orang membutuhkan waktu 4,5 tahun untuk membangun gedung raksasa ini. Namun tantangan terbesar yang dihadapi tidak diragukan lagi adalah saat COVID karena rantai pasokan global mengering. Sejumlah besar material yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan harus diperoleh dari sumber yang lebih dekat dengan rumah. Kami mengatakan melokalisasi semua bahan, hanya bahan yang berada dalam radius 500 km yang dapat kami akses. Semua plafon dibuat di tempat yang disebut lebih dekat. Kami merancang dan membangun pabrik fabrikasi di lokasi untuk membuat kaca yang disatukan. Jadi hanya kaca mentah yang didatangkan dari pabrik terdekat dan pabrik di lokasi ini membuat unit-unit yang sepenuhnya disatukan sebesar STB. Ini hanyalah tahap pertama dari rencana yang lebih besar lagi yang disebut Dream City. Kota kecil seluas 7 km persegi yang menyediakan lebih banyak lagi perumahan dan perkantoran. Semuanya untuk industri berlian. Namun, masa depan ini mungkin tidak akan terlalu gemerlap. Kemerosotan ekonomi global bersamaan dengan perang Ukraina telah memukul pasar ganda dengan keras. Awal tahun ini 20.000 orang di industri ini kehilangan pekerjaan mereka karena penurunan perdagangan. Namun terlepas dari apa yang terjadi dengan ekonomi yang lebih luas, bangunan ini telah memiliki kehidupannya sendiri dan menjadi bangunan ikonik untuk publik yang membanggakan. Ini adalah tentang percakapan arsitektur dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya tidak demikian dan kita melihat bahwa hal itu mulai menyeret pariwisata. Orang-orang ingin berkunjung, ingin pergi dan belajar. Maksud saya sekarang kamu tahu menelepon operator turis dan mereka yang memiliki bos berlian Surats, salah satu hal yang harus kamu kunjungi. Dan dengarkan kami pikir setelah 2 tahun pandemi semua orang seperti yang kami pikirkan. Ini hanya semacam memberi orang sebuah simbol bukan? Atau hanya visi. Jadi kami pikir dalam beberapa hal ini sangat luar biasa. Bagaimana menurut kamu?